Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan soal tentang larutan penyangga. Oke, dimulai ya, soal nomor 10. Nah, jenis soal nomor 10 ini banyak kemungkinannya, mungkin kalian belum pernah melihat karena di sini pilihannya adalah nomor 1, 2, 3, 4. Jawabannya bisa lebih dari 1. Ini adalah tipe soal SBMPTN. Jadi kalau jawabannya bisa 1, 2, 3 itu maka pilihannya adalah A. Kalau yang betul adalah 1, 3 maka pilihannya adalah B. Kalau yang betul adalah nomor 2 dan 4 berarti C. Kalau 4 saja berarti D. Kalau betul semua E. Itu. Jadi kalau nemu jawabannya lebih dari 1 yang memang itu yang diinginkan ya. Oke, pasangan senyawa di bawah ini yang merupakan campuran penyangga adalah campuran penyangga, kita ulangi lagi, adalah campuran dari asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya, atau basa lemah dengan garamnya atau asam konjugasinya. Perlu diingatin lagi bahwa sesuai dengan teorinya Borsut-Lowry, asam lemah dengan basa konjugasinya itu hanya berbeda satu jumlah H saja ya. Bu, ini kayak nomor 1, betul atau salah? Sekarang kita lihat ya. NaHCO3, bukan ini garam. Terus Na2CO3 juga garam juga. Tetapi memenuhi kriteria ini enggak asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya? Kita lihat di sini mengandung ion HCO3-. Kemudian yang ini Na2CO3 mengandung ion CO3-. Memenuhi syarat asam lemah dengan garamnya enggak? Ya, memenuhi syarat karena ini hanya 1, ini enggak ada haknya. Kemudian spesies lainnya, kumpulan ion lainnya itu sama. Jadi ini bisa membentuk larutan penyangga. Jawaban nomor 1 betul. Kemudian yang nomor 2, HF dengan KF. Kita lihat ya, ini HF. Ini berarti KF kalau dipisah ada F-nya. HF dengan KF. HF ini ada H-nya, ini F-, berarti memenuhi syarat asam lemah dengan garamnya. Nomor 2 juga betul. Kemudian nomor 3, Na2HPO4. Ini kan terdiri dari Na plus dengan HPO4 min ya, 2-. Kemudian ini ada Na plus sama PO4 3-. Sekarang kita lihat di sini ada anion HPO4 2- dengan anion PO4 3-. Memenuhi syarat asam lemah dengan garamnya enggak? Asam lemah dengan basa konjugasinya. Ya, ini haknya 1, ini enggak ada. Jadi berbeda jumlahannya. 1 dengan gugus atom yang lain sama-sama mengandung PO4, juga sama-sama mengandung PO4, hanya berbeda jumlah haknya 1. Ya, ini masuk penyangga. Kemudian yang nomor 4, HNO3 udah jelas ya, ini asam lemah. Kemudian ini NaNO3 garam yang mengandung anion NO3-. HNO3 pasangan dengan NO3. NO2. HNO2 dengan NaNO2-. NaNO2 dan di sini mengandung anion NO2-. Ya, ini juga memenuhi syarat asam lemah dengan garamnya. Betul semua. Kalau betul semua, ya pilihan jawabannya adalah E. Soal nomor 6. Larutan NH3 dicampur dengan larutan NH4Cl. Coba kita lihat, NH3 itu adalah basa lemah. Kemudian NH4Cl adalah garam. Jadi kalau ada campuran basa lemah dengan garamnya, maka langsung terbentuk larutan penyangga. Kita tidak usah bikin reaksinya. Setelah dicampurkan, konsentrasi larutan NH3 adalah 0,1 molar. Oke.
dan larutan NH4Cl 0,18 molar. Jika pH larutan setelah dicampurkan adalah 9, pH-nya 9. Kalau pH 9, berarti ini adalah larutan basa. Sehingga kita tulis langsung pOH-nya 14 dikurang 9 sama dengan 5. Pertanyaannya, maka harga tetapan ionisasi larutan NH3 adalah, yang ditanya adalah tetapan ionisasi, yaitu Kb. Yang ditanya adalah Kb-nya berapa. Oke, kita pergunakan rumus dari larutan penyangga basa, ya, karena pH-nya 9. Penyangga basa OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol garam kali valensi. Yang ditanya, ingat, kita pengen cari Kb. Berarti kita butuh data selain Kb. Kb pasti nggak ada. Oke, OH- berarti dari pOH ya. pOH-nya 5, maka OH-nya dibalik jadi 10 pangkat min 5. Masukkan angka 10 pangkat min 5. Kb yang ditanya. Kemudian mol basa. Molnya kan nggak ada, Bu. Ya, mol itu rumusnya apa? Mol sama dengan M kali V ya. Kalau mol basa berarti M basa kali V basa. Kalau misalnya mol basa berarti M-nya basa kali volumenya basa. Basanya di sini apa? NH3. Nah, NH3-nya berapa M? Oke, NH3-nya 0,1 M. Volumenya gimana? Ya tulis aja V. Jadi tulis di sini 0,1 kali V. V-nya berapa? Nggak tahu. Per mol garam. Mol garam juga sama. Mol garam itu berarti konsentrasinya garam dikali volumenya. Garam kita lihat NH4Cl 0,18 berarti 0,18 kali V. Masukin angka 0,18 kali V. Nah, di sini dibilang ini adalah konsentrasi setelah dicampurkan. Artinya volume basa dengan volume garamnya sama. Berarti bisa dicoret. Ini 0,10 ya, sama saja ini 0,10. Kita tambahin 0. Udah, masukkan ke sini. Ya. 10 dibagi 8, ini bisa berapa nih? 0,10 dibagi 0,18 itu sama dengan 10 per 18 ya. 10 per 18, anggap aja kayak gini. Berarti kita kalikan biar gampangnya. 10 pangkat min 5 sama dengan Kb. Biar pakai angka genap, angka besar, ini 10, ini per 18. Ini kali silang, berarti 18 kali 10 pangkat min 5 sama dengan Kb kali 10. Atau Kb 10-nya bisa pindah ke bawah ya. Ini sama dengan 18 kali 10 pangkat min 5 dibagi 10. 18 dibagi 10 berarti berapa? 1,8. Ini kali 10 pangkat min 5 sama dengan Kb. Jadi jawabannya D. Soal nomor 18. Soal nomor 18 hampir mirip dengan soal sebelumnya. Cuman mungkin yang diketahuinya agak berbeda sedikit. Sekarang kita lihat ya. Yang dicampurkan adalah 100 ml larutan NaOH 0,3 M. Nah, ini larutan NaOH 0,3 M adalah basa kuat. Dengan 100 ml larutan asam lemah Ha 0,6 M. Ha ini dibilang larutan asam lemah, berarti asam lemah. Nah, perbedaan dengan soal sebelumnya adalah di sini yang dicampurkan adalah basa kuat dengan asam lemah. Kalau ada asam dengan basa dicampurkan, ya betul, kita harus bikin reaksinya. Basa kuat NaOH dicampurkan dengan Ha, maka reaksinya adalah terbentuk garam NaA
Ini kan terdiri dari H plus sama amin, ini Na plus sama OH min, ya jadinya NaH plus H2O. Oke, ini udah setara ya ternyata. Jangan lupa tulis MBS. Oke, 100, udah lanjut ya. Mempunyai pH 10 minus log 2. Oke, ini pH-nya 10 minus log 2. 10 minus log 2, ini kayaknya agak aneh nih soal. Kalau penyangga NaOH sama Ha berarti pH-nya harus asam. Oke, ini soalnya agak menurut saya salah ya. Kalau ada NaOH ketemu Ha, itu pasti pH-nya asam. Sedangkan di sini 10 minus log 2. Kenapa asam ya? Karena nanti Ha-nya kalau dia penyangga, Ha harus sisa. Yang sisa adalah asam lemah. Jadi secara logika pH-nya penyangga ini asam atau basa? Kalau sisa asam lemah dengan garamnya, ya pH-nya pasti asam. Begitu. Nah, ini kalau pH 10 minus log 2 agak menurut saya soalnya kurang, tapi kita lihat lagi. Bukannya kurang, soalnya pasti salah. Di sini salah di sini. Tapi kita lihat yang ditanya adalah maka besarnya Ka. Nah, Ka ini kan pasti punyanya asam. Gitu. Tapi coba kita kerjakan ya. Ini soalnya bener yang atas betul atau salah. Oke, 100 ml larutan NaOH 0,3 M berarti berapa mol? 100 kali 0,3. NaOH-nya 30 milimol. Kemudian Ha. Ha-nya 100 kali 0,6 berarti 60 milimol. Gitu. Nah, ini kalau ada mula-mula 30 milimol kemudian 60 milimol, ya sudah pasti yang sisa siapa? Yang sisa adalah Ha, karena yang bereaksi yang habis adalah NaOH. Ini 30, nih 30, ya kan? Na-nya 30, airnya 30. Ini habis, sisa 30, ini garam 30. Kalau air dia akan bersatu dengan pelarut lainnya karena air. Jadi sisanya nanti ada asam lemah sama garamnya. Gitu. Kalau pH-nya 10, gak bisa dikerjain. Oke, kita pakai pH-nya ngasal aja ya. Anggap aja mungkin ini kalau 10 minus log 2 berarti pH-nya anggap aja kita cari pOH ya. pH-nya nggak anggap aja pOH. pOH berarti 14. Jangan 10. Ngarang-ngarang aja, nggak mungkin pH-nya 10 minus log 2. Pasti harus di bawah 7 karena asam. Supaya soal ini bisa dikerjakan, maka ini 10 harus kita bikin di bawah 7. Maunya berapa ya? Anggap aja misalnya pH-nya, ya walaupun kemungkinan kita tidak akan menemukan jawabannya ya. Karena dari sini aja udah salah. Misalnya pH-nya 4 minus log 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, anggap saja pH-nya 4 minus log 2. Maka besarnya Ka adalah, oke Kak, langsung kita kerjakan pakai rumus buffer asam. H plus sama dengan Ka kali mol asam per mol garam kali valensi. Yang ditanya adalah Ka. H plus berarti dari sini. Kalau pH-nya 4 min log 2, kita anggap 4 min log 2, berarti H plusnya berapa? H plusnya adalah, kita balik aja, 4 min log 2, ya 2 kali 10 pangkat min 4. Masukkan 2 kali 10 pangkat min 4. Ka-nya yang ditanya, mol asam. Oke, mol asam berarti ini ya 30. Mol basa juga mol garam 30. Nah, tinggal valensinya berarti 1 ya. Ya tinggal dicoret karena angkanya sama.
Ya, jadi Ka 2 kali 10 pangkat min 4. Ya, mungkin dia maunya ini nih, 2,0 kali 10 pangkat minus 10. Tapi secara logika tidak mungkin ada buffer yang pH-nya 10 minus log 2 dengan sisa asam lemah. Ini soalnya aneh. Ya, nggak boleh ditiru. Ya, kita lanjutkan soal nomor 19. Larutan penyangga yang mengandung campuran amonium klorida dan larutan amoniak. Oke, amonium klorida itu NH4Cl. Dan larutan amoniak itu NH3. Nah, ini adalah garam, ini adalah basa lemah. Ya sudah, ini dia membentuk larutan penyangga atau buffer. Jadi tidak kita tulis reaksinya. Mempunyai pH 9. Kalau basa langsung kita bikin pOH-nya ya. pOH sama dengan 14 dikurang 9 sama dengan 5. Kenapa pOH? Karena di rumus nanti kita butuhnya adalah OH-, maka dijadikan pOH kalau dia basa. Seandainya dia asam tidak perlu. Perbandingan konsentrasi NH3 dengan konsentrasi NH4 dalam campuran tersebut adalah, sudah, kita langsung pakai rumus buffer basa. OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol garam kali valensi. Oh iya, dari tadi kita kelewatan valensinya ya. Kebetulan NH4Cl ini valensinya 1 karena NH4-nya adalah 1. Oke, OH- berarti dari pOH, kalau pOH-nya 5, maka OH-nya ya betul 10 pangkat minus 5. Oke, kemudian harus ya ada Kb ya. Di situ Kb 10 pangkat minus 5. Kemudian mol basa. Nah, mol basa, ingat, mol basa itu berarti rumusnya M basa kali volume. Volume basa. Kemudian kalau garam berarti M-nya garam kali volumenya. Oke, mol basa M basa kali volumenya. M basa kita tulis aja konsentrasi basa kali volume. Atau di sini yang basa yang mana? Ini ada konsentrasi NH3 sama konsentrasi NH4+. Berarti kalau mol basa kita bisa tuliskan dengan konsentrasi NH3 begitu kali volume. Kemudian mol garam, konsentrasi garam itu diwakilin oleh NH4+ ya, karena di sini kita ngambil dari NH4Cl. Jadi konsentrasi NH4+ kali volume. Nah, di sini ketika dicampurkan berarti volumenya basa dengan volumenya garam adalah sama. Karena nilainya sama, berapapun nilainya berarti kita bisa coret. Ini kita lanjutkan perhitungannya. Ini 10 pangkat minus 5, 10 pangkat minus 5 berarti habis. Nah, ini kan berarti 1 ya. Maka kita dapatkan perbandingan konsentrasi NH3 dengan konsentrasi NH4+ adalah 1 itu sama dengan ya 1/1, 1 banding 1. Soal nomor 21, asam asetat 0,1 m sebanyak 200 ml ditambahkan NaOH. Oke, apa yang ditambahkan asam asetat? Asam asetat itu berarti asam lemah CH3COOH. Jadi asam lemah. Ditambahkan dengan NaOH. NaOH ini apa? Natrium hidroksida, berarti basa kuat. Kalau ada asam ketemu basa, kita tulis reaksinya. CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONa plus H2O. Jangan lupa kalau ada reaksi MBS. Sehingga pH larutan menjadi 5- log 4. Oke, pH-nya adalah 5- log 4. Ya, ini dibanding dengan soal yang sebelumnya, betul. Kenapa? Karena ada campuran asam lemah dengan basa kuat.
Kalau ini adalah penyangga, syaratnya apa? Asam lemahnya harus sisa. Ini pasti sisa nih. Yang habis adalah NaOH. Jika dianggap volume larutan tidak berubah dan Ka CH3COH adalah 1 kali 10 pangkat minus 5, Ka-nya ada ya, 1 kali 10 pangkat minus 5, maka banyaknya NaOH yang harus ditambahkan adalah, berarti ini yang ditanya. Mula-mula kita nggak tahu NaOH-nya ya, kita tulis aja langsung. Asam asetatnya 0,1 kali 200 mili, berarti 20 milimol. NaOH-nya nggak tahu, karena yang ditanya ini. Maka banyaknya NaOH yang harus ditambahkan. Anggap aja B. Dah, bagaimana kita mengerjakannya? Kita mulai dari rumus penyangga asam. H plus sama dengan Ka kali Na per Ng kali valensi. Sini. Oke, kita mulai ya. Ini harus sisa. CH3COH-nya sisa. Yang habis adalah basanya. Ya, berarti kalau kita patokan dengan yang habis. Di bereaksi, patokan dengan yang habis, maka mol yang bereaksi adalah mol NaOH. Patokannya mol bereaksi, patokannya yang habis adalah mol NaOH. Karena mol NaOH yang habis, berarti ini CH3COH-nya kita tuliskan B mol yang habis. B milimol. NaOH B milimol, CH3COH-nya B milimol. Kemudian sisanya berarti 20 min B. Mula-mula B, habis B, bereaksi B berarti habis. Ini terbentuk B. Nah, ini kita masukkan ke sini. H plus, berarti lihat dari pH, 5 min log 4, berarti H plusnya sama dengan, kita balik aja, 4 kali 10 pangkat minus 5. Berarti ini 4 kali 10 pangkat minus 5. Ka pasti ada di soal, 1 kali 10 pangkat minus 5. Mol basanya, berarti mol asamnya yang sisa 20 min B. Per mol garam berarti dari CH3COH yaitu B. Nah, ini satu kesatuan kurung ya, tinggal coret. Ini kali silang berarti apa? 4 kali B, 4B sama dengan 20 min B. Sehingga B-nya pindah ke sini, 4 jadi plus B ya. Plus B berarti berapa? 5B sama dengan 20. Siniin, berarti B-nya 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 berarti 4. 4 milimol. Nah, 4 milimol. Yang ditanya adalah berapa gram? Ya, massa sama dengan mol dikali mr. Molnya 4 milimol. 4 milimol itu 4 kali 10 pangkat minus 3 mol. Ya, mili itu 10 pangkat minus 3. mr-nya 40. Atau 4 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 1. Jadi, berapa hasilnya? 4 kali 4, 16. 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat 1 berarti 10 pangkat minus 2. 16 kali 10 pangkat minus 2, 0,16 gram. Lanjut, soal nomor 22. 25 ml larutan HCl, A molar HCl dicampurkan dengan 100 ml NH4OH. Oke, kita lihat yang dicampurkan adalah HCl dengan NH4OH. HCl itu asam kuat. NH4OH basa lemah. Kalau ada asam kuat ketemu basa lemah, kita tulis reaksinya. Ini berarti hasilnya nanti NH4Cl plus H2O. Jangan lupa kalau ada reaksi tulis MBS.
AM, 25 mili A molar ya. Berarti milimol HCl-nya 25 kali A. Berarti 25 A milimol. Dicampur dengan 100 mili larutan NH4OH BM. Berarti dikali 100 kali B, berarti 100 B milimol. Menghasilkan pH 9,6. pH-nya dia bilang 9,6, berarti basa ya. Dimana log 2 itu sama dengan 0,3. Maka perbandingan konsentrasi HCl dan NH4OH adalah, yang ditanya adalah perbandingan konsentrasi HCl dengan NH4OH. Ya, berarti yang ditanya adalah A banding B. Ini berapa? Ya, kita mulai dari reaksinya dulu. Ini adalah buffer basa. Diharapkan NH4OH harus sisa. Berarti kita patokan dengan HCl. HCl harus habis. Di bereaksi berarti yang habis adalah 25A. Ini 25A. NH4Cl-nya 25A milimol. Pada saat akhir reaksi, HCl-nya mula-mula 25A, bereaksi 25A, berarti dia habis. NH4OH berarti 100B dikurang 25A. NH4Cl-nya atau garam 25A. Yang ditanya adalah perbandingan A banding B. Oke, lanjut. Ini kita selesaikan dengan rumus buffer basa atau penyangga basa. OH- sama dengan KB dikali NB per NG kali valensi. Ini valensinya 1 ya. Ini nggak usah dipikirin. OH-, kalau pH-nya 9,6 itu artinya 10. Oh ya, karena basa berarti kita jadiin POH. Bukan, belum ya. Ini 9,6 itu artinya 9 ya, kita cari POH-nya 14 dikurang 9,6 berarti 4,4. Atau kalau dijadiin log sama dengan 5 dikurang, karena log 2 itu 0,3, ini kan 5 dikurang 0,6 berarti ya 4,4 itu sama saja dengan 5 dikurang 0,6 itu berarti berapa? 2 kali 0,3 dikurang 2 log 2 atau sama dengan 5 min log 2 pangkat 2 atau 5 dikurang log 4 ya. Oke, OH-nya 5 dikurang log 4 artinya 4 kali 10 pangkat min 5 sama dengan KB-nya 10 pangkat min 5, mol basanya ini 100 B dikurang 25A per 25A. Di bawah sini aja. Ini coret 100 B dikurang 25A itu bisa kita tuliskan dengan ini, maaf ini ya, 4 sama dengan, ini sama saja dengan 25. Nah, 100 B itu sama aja dengan, kalau ini 25 dikeluarin 25 berarti sama dengan 4B. Ini min A ya kan, sama aja, per 25A. Nih 25 nya bisa dicoret, kita kali silang langsung 4 kali A, 4A sama dengan 4B dikurang A.
A-nya pindah ke kiri, ruas kiri, berarti 5A sama dengan 4B. 5A sama dengan 4B, sehingga A per B sama dengan 4/5. Ya, jadi jawabannya B.